Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tutorial kali ini, saya akan membagikan bagaimana caranya kita membuat buku interaktif untuk siswa dapat membacanya. Oke, pertama-tama kita membuka course kita masing-masing. Sini saya buka menggunakan course test saya. Oke, sebelumnya di sini saya sudah membuat ya contohnya untuk buku interaktif itu seperti apa. Mungkin bapak-bapak bisa lihat di sini ada halamannya, kayak halaman bapaknya untuk buku itu. Di sini ada kolom cover buku, lalu ada gambar umum dan lain sebagainya. Lalu di bagian manakah interaktifnya itu? Seperti ini. Ini kan menurut Sukanto nih, Sukanto ini ada beda warna nih. Nah ini bisa diklik, nanti akan membuka ke jendela baru Sujono Sukanto nih ke Wikipedia. Oke, contoh lainnya ada seperti di bawah sini. Nah ini gambar nih, ada tanda plusnya nih. Ini bisa diklik untuk melihat tuh, untuk menambahkan data-data lain di fotonya ini gitu. Oke, mungkin langsung saja ya ke tutorialnya. Yang pertama itu kita ke course masing-masing. Turn on editing. Scroll ke bawah. Add activity or resource. Kita pilih H5P. Kita di sini untuk membuat buku interaktif ini akan menggunakan tools dari H5P ya. Seperti biasa, ibu-ibu dan bapak-bapak dapat menambahkan deskripsinya di sini. Misalkan ini merupakan buku ajar sosiologi kelas 10. Oke, kita scroll ke bawah. Nah, pada tools H5P ini kita akan menggunakan interactive book. Interactive book ini seperti multi kontennya untuk H5P ya. Ini kita scroll ke bawah. Title ini untuk mengubah di sini halaman buku. Misalkan di sini saya kasih cover buku. Cover buku itu kan terdiri dari gambar dan tulisan. Ibu-ibu dan bapak-bapak dapat memilih image atau course presentation. Apabila gambarnya belum terdapat tulisan, saran saya menggunakan course presentation. Namun apabila cover bukunya sudah lengkap, silakan menggunakan image. Oke, di sini kita akan menggunakan course presentation ya. Oke, sedang loading. Oke, ini kita scroll ke bawah. Nah, di ini akan ada nih kayak H5P course presentation, pilihan course presentation. Jadi ibu-ibu bapak-bapak dapat membuat judul bukunya ini menggunakan course presentation ini. Misalkan di sini saya tambahkan gambar, add new gambar. Misalkan di sini kita ambil yang sosiologi, contoh sosiologi tadi. Seperti biasa, uploading. Ini background sudah ada nih. Kita done. Kita besarkan. Misalkan kurang lebih seperti ini. Lalu di cover buku kan pasti ada tulisan kan ya. Nah, kita tambahkan di ini tulisannya kan sosiologi. Kita done. Nah, ini kecil nih tulisannya, bapak-bapak ibu-ibu. Kita pilih edit nih. Kita edit. Di sini ukurannya ubah menjadi scroll ke bawah. Misalkan kita ubah jadi 300. Maaf salah, kita Ctrl A dulu, 300. Nah, ini udah besar nih, kita done. Oke, di sini udah besar ya. Nah, seperti ini sosiologi. Oke, kalau sudah maka covernya sudah jadi. Nanti contohnya seperti ini ya. Saran saya, kita itu mengedit covernya dulu di luar, baru kita menambahkan image di sini. Di course presentation ini bisa diganti ke image. Ini kalau lagi proses pengedit ini juga bisa diganti ya bapak-bapak ibu-ibu. Misalkan ini kan dari course presentation kita ganti ke image nih. Ini bisa nih, nanti tinggal klik confirm, nanti bisa ke image. Oke, sebelum itu kita ini dulu ya. Misalkan ini dalam satu lembar buku, misalkan bapak-bapak ibu-ibu mau menambahkan konten lagi nih selain cover ini. Di bawahnya ada lagi konten. Misalkan menambahkan teks. Teks di sini, nih dia teks. Kan di bawahnya menambahkan teks, bisa
Misalkan di sini kita isi bla 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 aja ya, bla 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 bla. Oke, lalu kita scroll ke atas. Nah, untuk membuka halaman keduanya, kita di sini add page. Ini udah di scroll ke atas tadi ya. Terus add page, ini sudah masuk ke halaman kedua. Kalau halaman kedua itu kan biasanya isinya kayak tujuan pembelajaran, lain-lain, buku, tujuan buku dibuat dan lain sebagainya kan ya. Oke, karena itu saya di sini akan menggunakan contoh buku sosiologi untuk mengkopinya ya. Di sini kita bisa copy nih. Dari ini aja dulu sampai gambaran tema. Kita scroll, kita paste. Wah, tulisannya berantakan nih. Ini karena saya mengkopinya menggunakan PDF ya, Bapak-bapak Ibu-ibu, makanya tulisannya berantakan. Kalau kita membuatnya menggunakan Word, Bapak-bapak Ibu-ibu nggak perlu mengedit-edit kayak gini lagi nih, nggak akan berantakan. Karena ini saya menggunakan PDF, maka hasilnya akan berantakan. Oke, kita rapihin dulu sebentar. Oke, mungkin udah sampai sini aja ya. Oke, tadi kan contohnya di sini gambaran temanya warnanya hijau nih. Kita mau ikutin juga nih gambaran temanya hijau juga bisa. Caranya kita blok yang ini. Lalu di sini A nih, yang A ada garis bawahnya, kita klik nih, ada ini hijau nih. Kita klik hijau. Nah, maka tulisannya akan berubah nih. Apabila kita ingin mengubah ukurannya, kita blok lagi. Ini yang ada angkanya nih 10, kita scroll ke bawah, kan kita ukurannya berapa? 125 atau lebih besar sedikit, 150. Nah, oke. Tuh, nanti jadi tambah besar ya. Kita scroll ke bawah. Nah, tadi kan selain gambaran tema, bawahnya ada lagi tuh kayak tulisan lagi seperti ini. Ini bisa kita lanjutkan di bawahnya tadi. Ini kita copy dulu. Oke, kita tap lagi. Kita bisa lanjutkan di bawah sini, atau kita add new content. Add new content, kita scroll ke bawah, kita tambahkan teks lagi misalkan. Atau kita bisa mau menambahkan course presentation. Course presentation, teks. Nah, ini tetap ya berantakan karena saya menggunakan PDF seperti yang saya bilang tadi. Oke, misalkan seperti ini aja lah, nggak usah rapi-rapi. Oke, nah nanti di ini bisa diedit nih, bisa dikasih background atau apa gitu, terserah bapak-bapak ibu-ibu sekalian. Oke, lalu bagaimana caranya kita membuat image hotspot tadi ya kan? Kan ada tuh yang kata di halaman ketiga yang saya buat tadi, ada image hotspot. Nah, kita akan langsung ya ke situ. Kita add new page lagi untuk membuka halaman baru. Kita konten, kita scroll ke bawah, ini ada image hotspot, kita klik. Nah, nanti dia akan meminta image-nya nih, image backgroundnya kita misalkan pilih Auguste Comte yang tadi. Oke, lalu scroll ke bawah. Nah, ini ada nih hotspot icon. Bapak-bapak ibu-ibu bisa menggunakan icon yang sudah ada atau menggunakan icon yang bapak-bapak ibu-ibu buat. Namun apabila ingin menggunakan uploaded image atau ya, icon yang bapak-bapak ibu punya, itu harus 75 pixel kali 75 pixel. Oke, nggak bisa lebih, bisa kurang, cuman nggak bisa lebih. Oke, karena saya di sini tidak punya contohnya, kita akan menggunakan icon yang biasa aja. Lalu di sini ada nih pilihannya, ada plus, ada minus, times, check, question dan lain sebagainya. Ini itu untuk bentuk dari buletannya itu, hotspotnya itu. Karena saya di sini akan contohkan menggunakan plus, oke. Di sini juga bisa mengganti warnanya, misalkan kita ganti warnanya merah. Oke. Nah, ini letak hotspotnya. Tadi kan hotspotnya saya letakin di tengah karena ininya di tengah nih, bulat-bulat ini di tengah. Apabila bapak-bapak ibu-ibu ingin meletakkan hotspotnya di mana, tinggal geser aja nih. Kan di sini, diklik, bukan digeser ya, maaf, diklik aja nih di sini misalkan atau di sini. Oke, kita buat sini aja ya. Oke, kita scroll ke bawah lagi.
Nah, sini kita kosongin aja nggak apa-apa. Lalu apabila ini fungsinya untuk menambahkan teks ya. Oh maaf, ini harus diisi. Ini untuk menambahkan teksnya. Misalkan di hotspot itu bila kita klik itu akan menambahkan teks apa gitu kan. Tadi kan Auguste Comte saya ada teksnya tuh. Kayak misalkan Auguste Comte terus tinggal di mana apa-apanya. Nah, di sini kita isi ini. Misalkan saya contoh yang tadi aja ya, kosong yang kata yang ini contohnya nih. Kita scroll ke bawah, lalu misalkan bapak-bapak ibu-ibu mau ada hotspot lain nih selain di situ, bisa kita tambahkan add hotspot baru. Ini satu di sini kan, posisinya satu lagi di sini nih. Tadi kan kita di sini sudah, misalkan satu lagi di sini. Oke, kita scroll lagi ke bawah, misalkan teksnya sama. Oke, saya buat sini teksnya sama aja ya biar cepat. Oke, kalau udah kita scroll ke bawah, kita save and display. Situ banyak ya bapak-bapak ibu-ibu. Sebelum kita save and display, for information aja, di sini banyak ya kontennya. Image hotspot, text, table, GUIS dan lain sebagainya tuh banyak pilihannya. Jadi buku interaktif ini tidak hanya berisikan tulisan dan gambar saja, namun juga bisa diisikan kayak multiple choice dan lain sebagainya. Oke, saya harap bapak-bapak ibu-ibu mengerti. Kita lanjut ke tutorialnya. Kita scroll ke bawah, scroll sampai ketemu save and display ini. Pastikan sebelum kita save and display, kita ke activity completion dulu nih. Nah, ini bapak-bapak ibu-ibu mau membiarkan anak-anaknya hanya membaca atau harus dibaca dulu untuk ada apa bisa dibilangnya ya, kayak kuncinya gitu untuk membuka course yang lainnya. Karena di sini saya hanya ingin murid-murid untuk membaca, jadi saya pilih yang tengah aja. Namun apabila bapak-bapak ibu-ibu ingin agar anak-anaknya harus membaca ini dulu untuk membuka kunci course yang lainnya, seperti biasa ke yang paling bawah. Ini kagak usah dikasih grade ya, karena tidak ada grade-nya. Lalu misalkan mau dikasih experience tanggalnya harus tanggal berapa, ini bisa. Saya tidak usah karena untuk dibaca anak-anak, kita save and display. Oh maaf, judulnya saya lupa. Misalkan contohnya contoh. Oke, judulnya jangan lupa ya bapak ibu. Kita save and display. Oke, buku interaktif yang kita buat sudah jadi. Seperti ini. Tuh, nanti kalau course presentation ada ini nih bapak ibu, ada beda kayak beda layer gitulah ya. Jadi yang atas kertas, misalkan yang bawah untuk presentasi gitu. Terus scroll ke bawah lagi. Nah, tuh kan tadi ada dua nih, saya menambahkan ininya, menambahkan hotspotnya. Jadi di sini ada dua ya. Lalu misalkan nih bapak-bapak ibu-ibu lupa nih menambahkan, seperti saya nih, saya lupa menambahkan yang link tadi. Bagaimana caranya? Kita edit aja. Kita edit ke edit setting, scroll ke bawah. Nah, misalkan kita lupa di mana nih, kan di gambaran tema kan ada nih sosiologi itu apa sih. Ini bapak-bapak ibu-ibu bisa nih scroll sosiologinya di blok, yang sosiologinya kita blok. Lalu di sini ada nih gambar tautan ini yang bentuknya kayak klip kertas. Kita klik. Oke. Lalu di bawah ini katanya ya, katanya sosiologi ini untuk menghubungkan ke URL mana. Karena saya tadi menghubungkannya ke Wikipedia, maka di sini kita cari aja misalkan sosiologi Wikipedia. Nah, yang ini link yang atas ini tidak terlihat ya. Pokoknya ada nih yang di link di atas ini. Linknya kita copy, kita paste di sini. Oke. Nah, ini tandanya tuh udah berubah warna dan bawahnya ada garisnya. Nanti apabila dibuka, anak-anak akan seperti ini. Kita save and display dulu. Tadi di halaman kedua nih sosiologinya sudah berubah.